Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua dari kajian akidah yang kita gunakan materi di dalamnya adalah kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, ya, Ahmad Hafidz Al-Hakami. Dan buku ini berisi pembahasan tentang akidah dengan model tanya jawab sebagaimana sudah kita jelaskan di mukadimah, berisi tentang 200 pertanyaan beserta jawaban-jawabannya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan baca atau kita kaji sekitar 8 pertanyaan insya Allah. Pertanyaan yang pertama, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Apa hal pertama yang wajib dilaksanakan oleh hamba? Beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu ta'ala lah. Kewajiban pertama atas hamba adalah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pengetahuan yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yaitu alasan kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadha 'alaihimul mitsaq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari kita semuanya. Ketika itu di alam ruh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum, ya Allah Subhanahu wa taala semuanya berkata kepada kita semuanya, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan semua manusia ketika itu masih menjadi ruh, belum dilahirkan ke bumi ini, mengatakan qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya, kami bersaksi. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu alaihim. Yaitu mengetahui juga sebab kenapa para rasul diutus dan juga kenapa kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia diciptakan oleh Allah? Kenapa akhirat diciptakan oleh Allah? Kenapa ada surga dan neraka? Ya. Kenapa hari kiamat dibangkitkan oleh Allah? Nah, semua sebabnya adalah satu, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti alasan dunia ini ada, alasan manusia diciptakan, kemudian alasan nanti ada hari kiamat, ada surga dan neraka adalah untuk mengevaluasi ibadah manusia. Kita sebagai makhluk yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mengetahui ini. Perkara pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan alasan adanya kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ma ma'nal abd? Apa makna hamba? Beliau mengatakan, al-abdu in urida bihil ma'bad atau mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhkhar fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat minal awalim al-ulwiyah wa sufliyah. Kata abdun, kata hamba, apabila yang dimaksud adalah sesuatu yang disetir oleh Allah, sesuatu yang ditundukkan oleh Allah, diatur oleh Allah, maka kata abdun, hamba ini mencakup segala makhluk, baik itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Itu pengertian hamba yang pertama, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik berakal ataupun tidak berakal, makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, namun yang dimaksud dengan hamba di sini lebih khusus lagi, yaitu mukallaf, yaitu orang yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Dan mukallaf itu ada dua, yaitu jin dan manusia. Artinya
manusia ini kita punya kewajiban ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana bangsa jin juga punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka sejatinya kita nggak benar kalau kita takut kepada jin, karena jin juga punya kewajiban ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir, jin juga begitu. Ada jin muslim, ada jin yang kafir. Bahkan Rasulullah SAW sering memberikan pelajaran kepada bangsa jin di sebuah lembah, ya disebut dengan Wadi Aqiq. Ya, lembah Aqiq itu Rasulullah SAW memberikan pelajaran-pelajaran tentang agama Islam kepada bangsa jin di sana. Ada juga jin yang kafir yang berusaha membakar Rasulullah SAW ketika beliau sholat, itu ada juga. Dan dicekik oleh Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, ya, tangan saya terasa dingin karena air liurnya mengalir ke tangan saya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya tidak menghormati saudara saya yaitu Nabi Sulaiman, kamu sudah saya ikat di tiang Masjid Nabawi dan dijadikan mainan oleh anak-anak di kota Madinah. Nah, ini adalah makna hamba yang lebih khusus lagi. Jadi bukan artinya semua makhluk yang Allah SWT ciptakan, tapi bermakna makhluk yang diberikan beban ibadah oleh Allah SWT, dan itu ada dua, yaitu jin dan manusia. Ada juga makhluk yang dibebani ibadah oleh Allah SWT, akan tetapi mereka tidak diberikan syahwat oleh Allah SWT, yaitu seperti malaikat. Mereka selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah bermaksiat, berbeda dengan jin dan manusia. Oleh karena itu jin dan manusia disebut tsaqalan, yaitu dua makhluk yang diberikan beban. Kemudian poin yang ketiga, ya, tadi poin yang pertama kita mengetahui sebab diciptakannya bumi dan seisinya, khususnya manusia, adalah untuk ibadah, untuk menghamba kepada Allah. Yang kedua, hamba itu apa? Ya, hamba itu adalah orang yang dibebani untuk beribadah. Yang ketiga, apa itu ibadah? Ini poin yang ketiga. Kalau kita sudah ngerti, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan alasan diciptakannya kita adalah untuk ibadah. Kemudian makna hamba, menghamba kepada Allah SWT, artinya kita itu wajib melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT. Lantas ibadah itu apa? Nah, di sini banyak dari masyarakat itu yang masyarakat muslim yang salah paham memaknai ibadah. Ada yang mengira ibadah itu hanya sebatas apa yang dilakukan secara rutin di masjid. Ada yang menganggap bahwasanya ibadah itu adalah rutinitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, atau di bulan Muharram sekarang ini, ya, seperti puasa Asyura. Sebagian masyarakat kita memahami seperti itu. Nah, sejatinya ibadah itu seperti apa? Nah, di sini dijawab oleh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan anggota badan yang tidak tampak ataupun yang tampak. Semua ucapan kita bisa bernilai ibadah, dan semua kegiatan kita juga bisa bernilai ibadah. Nah, nanti tinggal kita bagaimana menjadikan kehidupan kita itu semuanya bernilai ibadah. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi ibadah itu bukan terbatas dengan masjid. Ibadah itu tidak terbatas dengan bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan. Kalau sudah tidak Ramadan, ya sudah nggak puasa. Nggak, ada puasa sunnah Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari setiap bulannya, ada puasa-puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura, ya, dan masih banyak lagi. Salat juga begitu, bukan hanya salat 5 waktu di masjid, ya, ada salat sunnah yang dilakukan di rumah. Bahkan salat yang paling afdal, ya, dilakukan di rumah selain salat wajib. Kalau salat wajib, ya afdalnya di masjid. Kemudian sedekah, ya bukan hanya sedekah zakat fitrah atau zakat-zakat yang wajib, zakat mal peternakan, tidak. Sedekah itu lebih luas lagi. Nah, bahkan nafkah seorang suami yang diberikan kepada istrinya, suapan makanan yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya, itu juga bisa bernilai sedekah ibadah. Tinggal kita meniatkannya bagaimana. Jadi rugi orang yang punya rutinitas
capek setiap hari, namun dia tidak mempunyai mindset beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruginya luar biasa. Gambaran ruginya seperti apa? Ruginya kita bisa lihat di surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idin khasyiah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Di situ Allah SWT katakan wajah-wajah orang ketika itu adalah amilatun nasibah, bekerja dan capek. Tapi tasla naran hamiyah, mereka masuk ke neraka yang panas. Kenapa? Bisa jadi yang pertama ini orang kafir. Orang kafir. Karena dia tidak menyempurnakan syarat diterimanya amal ibadah. Apa? Ya masuk Islam dulu. Orang kafir kalau dia beramal kebaikan, apakah diabaikan oleh Allah SWT? Jawabannya tidak. Orang kafir itu kalau dia beramal kebaikan dibalas juga oleh Allah SWT, tapi balasannya di dunia. Di akhirat enggak. Karena akhirat itu khusus ya untuk orang-orang yang beriman saja. Bisa jadi yang kedua, orang mukmin, muslim ya, beramal tapi tidak mendasari amalannya dengan niat ibadah, maka ini juga rugi. Sudah capek setiap hari, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, tapi tidak ada niatan untuk beribadah kepada Allah SWT, ini juga rugi. Oleh karenanya kita harus paham bahwa ibadah itu bisa saja semua ucapan dan semua perbuatan kita bernilai ibadah. Nah, kemudian bagaimana suatu amalan itu bisa dianggap sebagai ibadah? Beliau menjawab di sini, suatu amalan bisa dianggap sebagai ibadah apabila memenuhi dua perkara. Yang pertama, dilakukan karena betul-betul cinta kepada Allah SWT. Yang kedua, dilakukan dengan betul-betul menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT juga mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka dulu yang masuk surga di dunianya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada Allah SWT dengan penuh rasa cemas dan harapan dan takut. Wa kanu lana khasyiin, dan mereka tunduk kepada kami. Maka di sini beliau menjawab bagaimana suatu amalan itu bisa dijadikan ibadah. Jawabannya ada dua. Yang pertama, apabila dia melaksanakannya karena cinta kepada Allah SWT. Yang kedua, dia laksanakan dengan penuh kekhidmatan, penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tinggal cari amal apa yang dicintai oleh Allah, amal apa yang bisa kita lakukan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin-poinnya kalau kita urut, yang pertama tadi, untuk apa kita diciptakan? Jawabannya untuk ibadah. Yang kedua, siapa yang ibadah? Hamba. Hamba itu siapa? Bisa jadi artinya semua makhluk, bisa jadi hamba adalah makhluk yang khusus yang dibebani ibadah, yaitu jin dan manusia. Kemudian ibadah itu apa? Kalau kita ditanya ibadah itu apa? Ibadah adalah semua ya, ucapan dan juga perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Berarti pertanyaan berikutnya, kapan suatu amalan dikatakan ibadah? Jawabannya apabila Allah cintai, apabila dilakukan dengan penuh tunduk kepada Allah SWT. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bimadza arafa al-ibadu ma yuhibbuhullahu wa yardah? Bagaimana hamba-hamba ini mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah? Nah, urut jawabannya, mereka bisa mengetahui ini dicintai oleh Allah, ini diridhoi oleh Allah dengan melalui perantara para utusan, yaitu para nabi dan rasul, dan juga melalui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Utusan-utusan yang mereka bertugas untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan agar tidak ada lagi tersisa alasan bagi manusia nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diutusnya para utusan tersebut.
mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka bertugas menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicintai oleh Allah, ini enggak. Yang dicintai oleh Allah lakukan, yang Allah enggak cintai jangan dilakukan. Berarti kalau kita mindsetnya seperti ini, nah, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, kita harus merujuk kepada keterangan Nabi dan Rasul, atau merujuk kepada keterangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah suatu keniscayaan. Ada enggak jalan lain? Kalau kita tanya, ada enggak cara lain untuk mengetahui bahwasanya amalan ini dicintai oleh Allah, amalan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ada tidak jalan lain selain Nabi dan Rasul? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Karena yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala cuma Nabi dan Rasul. Kalau ada orang mengatakan, ini menurut saya baik, dari sejak zaman jahiliyah sudah banyak yang mengatakan itu. Di zaman jahiliyah, orang yang jual beli, mereka memberikan pinjaman dengan cara riba. Ya, apabila Anda pinjam uang kepada saya 100.000, Anda harus bayar 150.000. Dan itu mereka anggap adil. Kenapa? Karena uang saya nggak bisa saya pakai, ya, maka Anda yang menggunakan uang saya balas jasa saya dengan cara menambahkan 50.000. Itu menurut mereka baik. Mereka juga menganggap bahwasanya wanita itu, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dihinakan. Sebagian mereka mengubur wanita, bayi wanita hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila nanti mau'udah, bayi-bayi wanita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Itu adatnya orang jahiliyah, dan mereka anggap itu adalah suatu adat yang baik. Karena wanita itu memalukan menurut mereka, nggak bisa perang, nggak bisa jihad, nggak bisa cari uang. Mereka juga punya adat-adat yang lain, seperti kalau mereka tawaf, yaitu perempuannya suruh telanjang. Nah, itu mereka anggap baik, ya. Kalau kita menggunakan standar akal manusia, maka yang terjadi adalah kacau balau. Yang terjadi adalah nanti kita punya konsep multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Kita menganggap semua budaya baik. Kenapa? Ya karena itu hasil pikiran manusia, orang itu menganggap baik, kita anggap baik. Apakah ini benar? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW datang, beliau membetulkan adatnya orang Arab yang baik, diakui baik oleh Islam, ditetapkan. Adatnya orang Arab yang tidak baik dirubah oleh Nabi SAW. Yang tidak baik dibilang tidak baik oleh Rasulullah SAW. Nah, maka di sini kita mengetahui, ya, jalan untuk beribadah yang benar adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kalau kita sudah tahu bahwasanya cara mengetahui ibadah adalah melalui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita menginjak pertanyaan berikutnya. Kam syurutul ibadah? Ada berapa syarat diterimanya ibadah? Jawabannya di sini ada 3. Yang pertama adalah sidqul azimah, niat yang jujur, enggak munafik. Kemudian yang kedua ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama sidqul azimah, yaitu berazam, bertekad kuat untuk melakukan ibadah. Artinya enggak lalai, enggak asal rutinitas untuk melakukan ibadah. Kalau Ramadan ya sudah sahur, kemudian tidur sampai menjelang maghrib, bangun, mandi, buka puasa. Ini bukan ibadah namanya. Ya, jadi nggak ada esensinya sama sekali. Dia menahan lapar dan menahan haus di situ.
Ada hal-hal yang Allah SWT perintahkan, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Bukan sekedar menahan lapar dan juga menahan dahaga. Karena Rasul SAW sendiri mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Yaitu orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya, tidak bisa menahan syahwatnya. Nah, jadi ada esensinya. Betul-betul bertekad kuat untuk ibadah. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, artinya ikhlas adalah memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan ibadah kita dari kesyirikan. Dan syirik itu sangat samar. Ada syirik yang terang-terangan, seperti orang memberikan sesajen kepada pohon-pohon yang besar, karena takut ya, pohon-pohon yang besar itu bisa memberikan mara bahaya kepada dirinya. Ada yang sedekah ke perapatan, ada yang ngasih sajen ke jembatan, ada yang ngasih sajen ke batu besar. Ini syirik terang-terangan. Ada syirik yang halus, ya, tidak ada atau tidak banyak orang yang menyadarinya, yaitu mengharapkan pujian manusia ketika beramal. Salat ya, dilihat orang atau disengaja diperlihatkan kepada orang ya, supaya dia dipuji. Baca Quran, suaranya diperindah ketika ada orang dengan niat mendapatkan pujian. Atau bahkan yang lebih samar lagi dari itu ya, apabila kita menyandarkan kejadian-kejadian kepada sebab yang tidak logis, seperti gelang dipakai dengan meyakini bahwasanya gelang ini bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan secara medis, iya bisa ngasih manfaat, terbukti, ya boleh kita yakini. Tapi kalau cuma benang diikatkan di tangan bayi atau di perut bayi, kemudian dikatakan untuk tolak bala, maka ini adalah keyakinan yang salah. Ya, karena tidak terbukti benang tersebut ya secara klinis ataupun secara kenyataan untuk menolak bala, tapi kok diyakini, maka ini adalah kesyirikan juga. Bahkan ketika kita punya hewan piaraan, ya, kemudian kita mengatakan alhamdulillah kita selamat hari ini, maling nggak jadi masuk karena hewan piaraan kita ini misalkan bersuara keras. Nah, itu juga termasuk kesyirikan karena menyandarkan sesuatu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan misalkan, kita sandarkan hujan kepada sebab-sebab yang seperti karena kamu datang hujan turun. Ini ucapan ini bisa boleh bisa enggak ya, tergantung keyakinan. Kalau keyakinan kita betul-betul meyakini orang ini sebagai sebab turunnya hujan, maka ini juga termasuk syirik. Jadi banyak sekali perkara-perkara syirik yang mungkin tidak kita sadari kita ucapkan. Nah, ini perlu dipelajari secara mendalam. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sesuai dengan syariat Rasul SAW. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, bisa jadi ibadah kita nggak diterima oleh Allah SWT. Sesuai dengan syariat Nabi itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah yang sudah ditentukan segala sesuatunya. Ada ibadah yang belum ditentukan, diserahkan kepada kita. Ibadah yang sudah ditentukan segala sesuatunya seperti sholat fardu. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, jumlah rakaatnya ditentukan, syaratnya ditentukan, rukunnya ditentukan, gerakan dan urutannya ditentukan semuanya. Maka ini tidak boleh kita rubah urutan-urutannya. Misalkan kita sholat duhur, ya, kalau di sini waktu sholat duhur itu jam 11.40, kemudian kita sholat duhur jam 10 misalkan, maka nggak sah. Ya. Atau takbiratul ihramnya kita akhiri, kita akhirkan, kita dahulukan salamnya. Nah, dengan alasan, loh kenapa Pak sholatnya kok salam dulu? Ya biar kayak masuk rumah gitu loh, salam dulu, assalamualaikum, nanti Allahu Akbar kalau sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sah nggak sah juga, karena menyelisihi cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan sampai urusan pernikahan pun juga harus menggunakan syariat Islam. Ya, pernikahan itu ditentukan harus pakai wali,
harus ada saksinya. Bahkan kalau zaman sekarang ya, pemerintah juga menambahkan syarat harus dicatat di KUA. Karena kalau enggak repotnya luar biasa. Ya, sering pertanyaan kepada kita pernikahan tanpa melalui jalur KUA, akhirnya pas cerai bingung sendiri. Ya, pas cerai bingung sendiri, pas meninggal bingung sendiri. Nah, ini repot. Nah, sebaliknya ada ibadah yang tidak diatur secara penuh oleh syariat, namun maslahatnya diserahkan kepada masing-masing pribadi muslim. Contohnya sedekah. Sedekah itu bebas. Jadi kita mau sedekah 1.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 1 juta boleh, silakan. Ya, asalkan sedekahnya di tempat yang tepat. Ya, siapa yang tempat yang tepat itu? Yang pertama diri kita sendiri dulu, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga kita, baru yang jauh. Jangan yang jauh dulu, yang dekat diabaikan. Ini salah. Ya, karena yang nolong kita ya tetangga kita ini, bukan saudara kita yang jauh, yang dekat-dekat dulu. Nah, contoh lagi apa? Baca Quran. Bebas itu. Mau sehari 1 juz boleh. Mau odot, one day one juz. Mau odos, one day one surat. Atau apa? One day khatam. Ya terserah, monggo. Karena nggak dibatasi oleh syariat. Mau sehari baca seayat juga boleh. Sehari nggak baca Al-Quran, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Ya nggak ada yang bilang sehari nggak baca Quran dosa. Cuma ya kurang pantas saja, masa muslim ya nggak pernah baca Al-Quran sama sekali dalam sehari. Kan sholat juga baca Al-Quran. Nah, itu dibebaskan caranya. Mau baca Quran sambil duduk boleh, berdiri boleh, sambil jalan boleh, sambil naik motor, naik mobil, sambil nyetir, sambil jadi penumpang, dibonceng, boleh, bebas. Yang bebas ini nggak boleh dibikin ritual khusus sendiri. Nah, kalau tadi yang sudah dirinci nggak boleh kita robah, yang bebas jangan dikasih rincian sendiri. Contoh, baca Quran harus sambil berendam di air misalkan. Ya, ada amalan ini. Kadang-kadang kalau orang-orang awam itu kalau datang ke ustadz itu bukan hanya ilmu, apa yang wajib, apa yang haram. Orang awam itu pertanyaannya pasti satu. Tolong ajarkan saya Ustaz, amalan yang bikin saya banyak rezeki. Tolong ajarkan saya amalan yang bikin gampang jodoh. Nah, itu orang awam gitu biasanya. Kadang-kadang nggak tahu ya ustadznya ngerjai atau serius. Begini aja, kamu sambil berendam di kamar mandi baca Quran 5 juz. Insya Allah banyak rezeki. Nah, ini nggak benar. Nah, karena nggak ada sama sekali keterangan dari Nabi Muhammad SAW kalau orang baca Al-Quran sambil berendam 5 juz itu dapat jodoh atau dapat rezeki. Dapat pahala ya bisa baca 5 juz, tapi kan nggak harus sambil berendam gitu. Nah, mengkhususkan seperti ini nggak boleh. Ya. Kemudian sedekah misalkan, sedekah harus pakai uang dinar, harus pakai uang dirham. Ini juga nggak benar. Bebas, sedekah pakai senyum aja boleh. Nah, kemudian dari 3 syarat tadi, maka kita bisa menentukan ibadah itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Tidak bisa kita katakan yang penting ikhlas. Tidak bisa. Ya, banyak orang ikhlas tapi salah. Kalau kita katakan yang penting ikhlas, ya nanti tidak sesuai tuntunan Nabi SAW, kan repot juga, akhirnya macam-macam orang Islam cara ibadahnya. Juga tidak bisa kita katakan yang penting sesuai syariat, ya harus ikhlas juga. Jadi ikhlas dan sesuai syariat itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Juga tidak bisa kita katakan yang penting baik. Enggak baik itu menurut siapa? Ya. Sholat subuh itu baik, jumlahnya 2 rakaat. Tapi kalau ditambah, kita nggak bisa mengatakan, loh ini kan baik, kenapa nggak boleh ditambah? Ya karena aturannya 2, kalau ditambah jadinya nggak baik.
Gak ada orang yang mengatakan sholat subuh itu baik, kalau saya tambahin 4 rakaat mungkin lebih baik. Gak ada, itu salah. Ya karena apa? Sudah aturannya 2 rakaat, kalau antum melanggar aturan, ya berarti nggak baik. Nah, kemudian 2 pertanyaan lagi. Apa itu ikhlas? Beliau mengatakan ikhlas itu adalah apabila seorang hamba memaksudkan, menujukan semua ucapannya, amalannya, baik yang tidak tampak ataupun yang tampak, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tampak contohnya apa? Rasa takut. Main ke tempat gelap-gelap begini, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, ya, nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba hatinya merasa takut, ya, kemudian pengen kabur, pengen lari. Ini takut yang tidak sesuai dengan takut yang ibadah. Kalau takut ibadah itu takutnya kepada Allah SWT, bukan kepada demi. Tapi kalau takutnya ini karena alasan yang nyata, real, saya mau ke tempat gelap karena nggak jadi, kemudian karena takut ular, itu sah-sah saja. Saya mau pergi pulang sendirian, tapi karena banyak sawah yang harus saya lewati, saya takut ada rampok misalkan, nah itu sah-sah saja. Tapi kalau saya mau lewat kuburan, saya nggak berani karena ada makhluk yang itu nggak jelas, ya, yang saya nggak pernah lihat juga. Dan semua orang yang cerita tentang setan pasti bilang katanya. Saya belum pernah nemui orang yang cerita tentang setan saya sendiri, biasanya katanya. Nah, ini takut yang salah. Yang kedua, contoh yang tidak tampak di hati tapi syirik. Cinta, masalah cinta. Cinta kepada apa? Apa saja, ya, yang didahulukan atas cinta kepada Allah SWT itu syirik. Cinta kepada anak melebihi cinta kepada Allah SWT. Saking sayangnya sama anaknya, ibadah lewat. Saking sayangnya sama HP-nya, ibadah lewat. Saking sayangnya sama istrinya, ibadah lewat. Ini cinta-cinta yang syirik. Ya, cinta yang baik, cinta yang betul adalah cinta yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan yang tampak, maka banyak sekali seperti tadi. Amalan lisan, zikir, doa, dan seterusnya, minta hanya kepada Allah. Kemudian sholat hanya kepada Allah. Ya, sedekah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah ikhlas. Nah, yang terakhir, ya, insya Allah yang akan kita bahas singkat sini adalah ma huwa syar'ul ladzi amarallahu ta'ala an la yudana illa bihi. Apa sih syariat yang Allah perintahkan agar kita tidak beribadah, berislam kecuali dengan syariat tersebut? Jawabannya adalah syariatnya Nabi Ibrahim dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu syariat Islam yang mengajarkan di dalam akidah untuk bertauhid dan mengajarkan di dalam masalah hukum-hukum untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi dan juga Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini kalau kita bahas, ya, jadi kita akan membahas sumber hukum Islam atau sumber pedoman agama. Sumber pedoman agama kita itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran, kita sudah tahu semua, Al-Quran adalah kitab yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu sumber pedoman hidup Muslim. Mau cari syariat Islam, ya di situ tempatnya. Yang kedua hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat beliau, baik sifat berupa fisik ataupun berupa akhlak Nabi SAW. Jadi sebagai seorang Muslim, ya, pedoman hidup kita ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran,
yang dimulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Apa itu hadis Nabi? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Baik sifat itu berupa fisik beliau ataupun akhlak beliau SAW. Nah, kalau Al-Quran kan jelas ya, di HP ada, bisa di-download sekarang mudah, di rumah juga banyak, Masya Allah. Tapi kalau hadis ini gimana? Nah, hadis ini agak rumit. Kenapa? Karena hadis itu macam-macam. Ada hadis yang betul, ada hadis yang salah. Nah, untuk menelitinya, para ulama alhamdulillah sudah menulis banyak sekali buku untuk mengecek ya, hadis itu ada yang sahih, ada yang kredibel, ada yang tidak kredibel. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Semuanya sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Kitab hadis yang paling populer ya, ada 6 kitab yang disebut dengan Al-Kutub As-Sittah. Yang pertama adalah, atau Al-Kutub At-Tis'ah, 9 kitab. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan atau Musnad dulu, Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, kemudian bisa menggunakan Muwatta'nya Imam Malik, dan juga Sunan Ad-Darimi. Ya, kalau nggak salah 9 itulah ya, kitab-kitab hadis yang merupakan kitab induk, dan insya Allah kalau kita sudah menggunakan 9 kitab ini, mayoritas ajaran Islam ada semua di 9 kitab itu. Nah, jadi sebagai seorang muslim kita harus mengenal ya sumber agama kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah kitab-kitab hadis tersebut. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, maka ini adalah sebuah awal yang baik untuk belajar agama Islam. Yang pertama tadi, ngerti tujuan penciptaan manusia itu apa? Ibadah. Hamba itu siapa? Jin dan manusia, karena dibebani untuk melakukan ibadah. Ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kemudian bagaimana kita tahu itu dicintai Allah ataukah tidak? Jawabannya melalui para utusan, Nabi dan Rasul. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu ada berapa? Tadi dikatakan yang pertama tekadnya kuat, ya, mukmin betulan iman. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga adalah harus sesuai syariat. Ikhlas itu apa? Kita serahkan semua amal ibadah kita ditujukan hanya untuk Allah SWT, baik yang batin ataupun yang tampak. Kemudian sesuai syariat itu bagaimana? Ya, sesuai syariat adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi sudah jelaskan, dan hadis kita sebutkan beberapa kitab-kitabnya tadi. Nah, kalau seorang muslim sudah mulai metode beragamanya seperti ini, maka insya Allah dia akan objektif, nggak gampang menerima propaganda, nggak gampang menerima ucapan orang. Ya, harus diseleksi dulu, karena zaman sekarang ini orang yang menyandarkan sesuatu kepada Islam itu sangat banyak. Ada yang menyandarkan pacaran Islami, lagu Islami, perumahan Islami. Ada yang menyandarkan warung Islami. Dikit-dikit Islami, Pak, zaman sekarang. Ya. Geng motor Islami. Ya, geng motor Islami. Apalagi? Yes, macam-macam ya. Kebun Islami juga ada. Dikit-dikit laundry Islami. Ya. Ini bagaimana bisa dikatakan Islami? Sudah memenuhi syarat-syarat Islam atau belum? Ya, bank itu yang riba itu juga disebut bank syariah sekarang. Padahal ada ribanya. Nah, makanya kita nggak bisa lihat nama, kita harus lihat substansinya itu seperti apa. Ya, jadi muslim yang cerdas, ya bismillah, kita harus ngerti bahwasanya kita ini tidak boleh sembarangan menerima ucapan orang, ya perlu dicek dulu apakah ucapan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, baru boleh kita yakini dan kita amalkan sebagai aturan daripada agama Islam. Wallahu a'lam. Semoga ya, keterangan tadi memberi faedah insyaallah, dan kita lanjutkan insyaallah di sesi berikutnya. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh
Syekh Hafidz Al-Hakami di kitabnya A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.